Coba bayangin deh, suatu pagi Anda bangun tidur dan tiba-tiba hidup Anda berubah total. Mungkin investasi yang Anda iseng-iseng beli nilainya meroket. Atau bisnis sampingan yang tadinya cuma hobi, malah jadi sukses besar. Atau ya, bisa jadi Anda baru aja menang lotre. Kedengarannya kayak mimpi ya, tapi ini bukan sekedar lamunan loh. Ini adalah skenario yang sangat mungkin terjadi. Percaya atau enggak, skenario kayak gini tuh lebih mungkin menimpa Anda daripada yang Anda kira. Nah, pertanyaannya, kalau itu terjadi, apa langkah pertama yang akan Anda lakukan? Ini bukan cuma angan-angan, ini kemungkinan nyata yang perlu kita siapin barang-barang. Angka ini bukan angka sembarangan ya. Ini adalah jumlah jackpot nyata yang benar-benar mengubah hidup seseorang. Coba bayangin deh, lihat angka segini di rekening bank Anda. Rasanya pasti luar biasa kan? Tapi apa itu beneran hal yang baik? Ternyata ceritanya jauh lebih rumit dari yang kita bayangin. Nah, disinilah mimpi indah itu bisa berbalik jadi mimpi buruk. Statistik nunjukin fakta yang jujur aja ngeri banget. Saat Anda tiba-tiba jadi kaya, Anda justru punya kemungkinan lebih besar buat kehilangan teman dan keluarga, terjerumus narkoba, dan bahkan bercerai. Kenapa bisa gitu? Karena kebanyakan orang yang kaya mendadak itu belum pernah membangun kekayaan sebesar itu, jadi mereka sama sekali nggak siap buat menghadapinya. Biar kita lihat betapa berbahayanya kutukan ini, kita bedah kisah nyata Jack Whittaker. Dia inilah orang yang memenangkan jackpot 314,9 juta dolar itu. Dan kisahnya, ini pelajaran paling berharga tentang semua hal yang tidak boleh Anda lakukan. Jadi, si Jack ini kebalikannya dari konsep kaya diam-diam. Dia keliling ke semua orang, ngasih tahu, bahkan terkenal suka bagi-bagi duit ke orang asing. Dia beliin rumah dan mobil buat teman-temannya. Kedengarannya baik banget ya, tapi justru kebaikannya itu jadi bumerang. Istrinya akhirnya menceraikan dia, teman-temannya ninggalin dia, dan cucunya yang dia manjain pakai uang meninggal secara tragis. Oke, setelah lihat mimpi buruk yang dialami Jack, apa langkah pertama yang paling penting? Ini mungkin kedengarannya aneh, tapi ini adalah langkah paling krusial. Tetap diam, jangan kasih tahu siapa-siapa. Mulai detik ini, privasi adalah prioritas nomor 1 Anda. Anda harus jadi orang kaya diam-diam. Soalnya, begitu orang tahu Anda punya uang, mereka akan datang kayak burung pemakan bangkai. Tiba-tiba, Anda jadi target empuk buat perampokan, tuntutan hukum gak jelas, pemerasan, atau penipuan. Ini bukan parno loh, ini kenyataan pahit dari kekayaan yang diekspos. Ada pepatah lama yang bilang uang itu mengubah orang. Tapi setelah saya amati bertahun-tahun, saya rasa itu salah. Uang nggak mengubah orang. Uang itu cuma memperlihatkan karakter asli mereka. Jadi, pas orang-orang di sekitar Anda tahu Anda kaya, siap-siap aja deh lihat sifat asli mereka keluar. Baik yang bikin kagum maupun yang bikin kecewa. Jadi, intinya begini, ada 2 hal yang harus segera Anda lakukan. Pertama, jangan kasih tahu siapa-siapa kecuali mungkin pasangan Anda. Kedua, sewa pengacara yang ahli soal perwalian atau trust. Kenapa? Karena perwalian itu bisa menghemat jutaan dolar dari pajak dan ngasih lapisan privasi yang sangat sehat antara Anda dan dunia luar. Oke, setelah privasi Anda aman, sekarang kita masuk ke fase stabilisasi. Anggap aja ini maraton, bukan lari sprint. Percaya deh, apa yang Anda lakukan dalam 6 bulan pertama ini bakal nentuin apakah kekayaan Anda bakal awet seumur hidup atau lenyap dalam sekejap mata. Banyak yang bilang, jangan berhenti kerja. Saya kurang setuju. Kalau pekerjaan Anda bikin Anda sengsara, ya berhenti aja. Anda kan punya kebebasan sekarang. Tapi, jangan berhenti bekerja sepenuhnya. Carilah sesuatu yang Anda nikmati. Kenapa? Karena jadi kaya dan bosen itu kombinasi paling bahaya. Pas bosen, Anda mulai bikin keputusan finansial yang ngacau. Kayak tiba-tiba buka restoran padahal nggak ngerti apa-apa soal F&B. Dan ini aturan emasnya. Lawan sekuat tenaga keinginan buat langsung beli Ferrari atau rumah mewah. Jaga hidup Anda senormal mungkin, paling nggak selama 6 bulan. Anda butuh waktu ini buat adaptasi secara psikologis sama realitas baru Anda, biar emosi nggak mengalahkan logika. Selanjutnya, pakai momen ini buat riset keuangan Anda. Fokus lunasin utang dengan bunga paling tinggi dulu. Kartu kredit itu musuh nomor 1, sering banget bunganya 20-30%. Melunasinya itu sama aja kayak dapat imbal hasil investasi sebesar itu, tanpa resiko. Itu langkah finansial paling cerdas yang bisa Anda ambil. Utang KPR yang bunganya rendah bisa nunggu kok. Anda mungkin bisa dapat untung lebih besar dari investasi lain.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling susah, paling canggung, dan paling berisiko. Ngatur hubungan sama orang-orang terdekat Anda. Ini tuh kayak ladang ranjau emosional yang bisa menghancurkan ikatan yang udah Anda bangun seumur hidup. Ini mungkin kedengerannya jahat ya, tapi dengerin saya baik-baik. Cara paling cepat buat kehilangan keluarga dan teman adalah dengan minjemin mereka uang. Jangan pernah lakukan itu. Ini bakal menciptakan dinamika kekuasaan yang aneh dan penuh potensi sakit hati. Mereka mungkin kesel sesaat waktu Anda tolak, tapi itu jauh lebih baik daripada kehilangan hubungan itu selamanya. Tapi gimana kalau Anda benar-benar pengen bantu? Gampang, pakai aturan sederhana ini. Aturan hadiah satu kali. Kasih aja uang itu sebagai hadiah, bukan pinjaman. Tapi tegaskan kalau ini cuma sekali dan mereka nggak boleh minta lagi. Ini penting buat menetapkan batasan yang sehat dan mencegah Anda jadi ATM pribadi mereka. Oke, Anda udah mengamankan privasi, menstabilkan hidup, dan menavigasi hubungan. Sekarang saatnya ubah strategi, dari bertahan jadi menyerang. Ini semua tentang satu perubahan pola pikir yang fundamental banget. Kebanyakan orang itu punya pola pikir penghabis. Mereka lihat uang dan langsung mikir, ini enaknya dibelanjain apa ya? Ingat keluarga yang menang lotre itu? Mereka beli rumah 10 juta dolar dan mobil sport. 2 tahun kemudian, habis semua. Mereka nggak ngerti aturan emasnya. Jangan pernah sentuh pokoknya. Hiduplah dari bunganya saja. Anda harus menumbuhkan pohon uang, bukan menebangnya buat jadi kali bakar. Nah, disinilah angka kebebasan Anda berperan. Coba tentuin berapa penghasilan tahunan yang Anda butuhin buat hidup nyaman, terus kalikan 25. Misalnya, kalau Anda mau hidup dengan 200 ribu dolar setahun, Anda perlu investasi sebesar 5 juta dolar. Kuncinya di sini adalah Anda nggak akan pernah nyentuh 5 juta dolar itu. Anda cuma hidup dari buah yang dihasilkannya setiap tahun. Jadi, gimana caranya menghasilkan pendapatan pasif sebesar itu? Ini bukan sulap, ini soal strategi investasi yang cerdas. Yuk kita lihat contoh cetak birunya. Gimana kita bisa investasiin 5 juta dolar itu? Ingat ya, ini cuma contoh buat ilustrasi, bukan nasihat keuangan. Di tahap ini, tujuan utama kita bukan lagi pertumbuhan yang agresif dan berisiko tinggi, tapi menjaga kekayaan. Makanya diversifikasi itu kuncinya. Anda bisa bagi-bagi ke berbagai aset kayak gini. Saham, obligasi, real estate, sedikit kripto buat potensi pertumbuhan, dan tentu saja cadangan uang tunai yang aman. Dan disinilah letak keindahannya. Setiap aset punya perannya masing-masing. Saham buat pertumbuhan jangka panjang, obligasi buat stabilitas, real estate buat arus kas, kripto sebagai alokasi iseng-iseng berhadiah dengan porsi kecil, dan tabungan buat likuiditas. Kalau pasar kinerjanya normal, portofolio kayak gini berpotensi menghasilkan lebih dari 300 ribu dolar setahun dalam bentuk pendapatan pasif. Tunggu dulu. Anda mungkin sadar tadi ada 500 ribu dolar yang hilang dari portofolio. Itu sengaja. Itu adalah dana senang-senang Anda. Pakai buat apapun yang Anda mau. Tapi pada akhirnya Anda akan sadar kalau kekayaan sejati itu bukan soal barang mewah. Kekayaan sejati adalah bangun pagi dan punya kendali penuh atas bagaimana Anda akan menghabiskan waktu Anda hari itu. Jadi saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Jangan cuma fokus sama angkanya, tapi pikirin tentang kebebasan yang bisa dibeli oleh uang itu. Karena pada akhirnya, aset paling berharga yang kita punya itu bukan uang, tapi waktu. Apa yang akan Anda lakukan dengan waktu Anda?